Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Marina, NIM 18060105. Oke, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi atau resume untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Transportasi dengan dosen pembimbing Bapak Hari Setia Putra, SE MSI. Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini ada 14 poin yang akan saya jelaskan. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu konsep dan ruang lingkup ekonomi pengangkutan. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu adalah sejarah pertumbuhan transportasi. Nah, pada sejarah pertumbuhan transportasi ini, sejak dahulu kala transportasi telah digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya saja, alat yang dimaksudkan bukan seperti yang sekarang ini. Sebelum tahun 1800-an, alat pengangkutan yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan, sumber tenaga dari alam. Namun pengangkutan barang dalam jumlah kecil serta waktu yang ditempuh itu lama. Nah, antara tahun 1800 sampai 1860-an, transportasi telah mulai berkembang dengan dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap, kereta api yang banyak digunakan dalam dunia perdagangan. Hingga pada tahun 1860 sampai 1920-an telah ditemukan kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan hingga masa kini angkutan kereta api dan jalan raya memegang peranan penting. Nah, pada tahun 1920-an ini transportasi telah mencapai tingkat perkembangan pada puncaknya dengan sistem transportasi multimodal pada abad ke-20 ini. Nah, pertumbuhan transportasi berkembang sejalan dengan kemajuan yang mutakhir. Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu pengertian transportasi. Nah, ada dua kategori dalam transportasi ini. Di definisi pertama yaitu pemindahan bahan atau hasil produksi dengan menggunakan alat. Yang kedua yaitu mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi transportasi adalah kegiatan pemindahan suatu barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, lanjut. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang mungkin akan saya jelaskan yang satu persatu, yaitu yang pertama adalah fungsi transportasi. Nah, fungsi transportasi untuk seperti yang kita ketahui, menunjang perkembangan ekonomi yang lebih baik yang perlu dicapai dengan keseimbangan antara persediaan dan permintaan jasa angkutan. Jika penawaran jasa angkutan ini melebihi permintaan, maka akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan yang akan menyebabkan banyak perusahaan transportasi mengalami kerugian dan menghentikan kegiatannya tersebut sehingga jasa transportasi berkurang dan menyebabkan ketidaklancaran arus. Nah, sehingga pengangkutan ini berfungsi sebagai faktor penunjang dan pembangunan yang memberikan jasa bagi perkembangan ekonomi. Nah, di sini lanjut kepada peran transportasi. Nah, peran transportasi ini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek politik dan pertahanan. Seperti yang kita ketahui, pasti transportasi ini kalau di segi pertahanan itu dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan serta merupakan alat unsur pertahanan dan keamanan. Yang kedua yaitu aspek hukum. Nah, di aspek hukum ini tentunya diperlukan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta adanya asuransi. Yang ketiga yaitu di aspek teknis. Hal ini berkaitan dengan menjamin keselamatan dan keamanan. Terakhir yaitu yang keempat adalah aspek ekonomi. Sebagai salah satu prasarana dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan menunjang pertumbuhan ekonomi serta lain-lain. Nah, terakhir kita akan masuk kepada manfaatnya. Nah, manfaat ini terbagi atas 3, yaitu dari sisi ekonomi berkaitan dengan produksi dan distribusi masyarakat yang menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan di sisi sosial, yaitu membantu dalam penyediaan kemudahan seperti pelayanan perorangan maupun kelompok. Dan terakhir yaitu yang ketiga pada manfaat politis dan keamanan, yaitu menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, kita lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu pada materi kedua, adalah pengangkutan pertumbuhan, industri, dan distribusi. Nah, next, lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Mengingat bahwa kegiatan di bidang transportasi ini berperan penting dalam mendistribusikan barang dan jasa ke seluruh pelosok di tanah air maupun di antar negara, merupakan transportasi ini salah satu komponen strategis dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, aliran pergerakan manusia dan barang, serta aliran informasi, aliran dana yang perlu dikelola secara cepat dan akurat untuk memenuhi tuntutan atas ketepatan waktu. Nah, transportasi juga merupakan alat kemakmuran, pembangunan politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Peran transportasi ini sebagai jembatan yang memfasilitasi seluruh kegiatan perekonomian dan logistik nasional, memberikan nilai tambahan secara nasional ekonomi. Nah, pemilihan tempat lokasi industri ini adalah satu hal yang sangat penting, karena kalau lokasi industri itu sudah ditetapkan, maka sangat sukar sekali untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, faktor yang mempengaruhi lokasi industri ini adalah yang pertama, yaitu lokasi bahan mentah untuk diproduksi. Yang kedua, yaitu keadaan tenaga kerja tersebut. Yang ketiga, sumber tenaga kerja dan fasilitas pengangkutan yang tersedia. Yang keempat, yaitu pasar hasil produksi dan fasilitas distribusinya. Yang kelima, yaitu peraturan yang berlaku dan kondisi iklim dari suatu usaha tersebut. Terakhir, yaitu yang keenam adalah struktur pajak dan fasilitas perpajakan. Nah, lanjut di next slide-nya, yaitu di sini ada pembagian dari efek struktur tarif angkutan atas lokasi industri. Nah, di sini pada materi kedua ini Ilmi hanya menyebutkan saja. Yang pertama yaitu efek dari distance rate system, yang kedua yaitu efek dari group rate system, yang ketiga yaitu efek dari tapering rate system. Nah, oke, kita lanjut kepada materi ketiga yaitu permintaan akan jasa transportasi. Nah, pada permintaan jasa transportasi ini merupakan cerminan kebutuhan transportasi bagi pemakai jasa. Oleh karena itu, permintaan jasa transportasi ini adalah dasar yang penting dalam mengevaluasi perencanaan transportasi dan desain fasilitasnya. Nah, permintaan jasa transportasi ini akan terjadi apabila antara dua atau lebih tempat terdapat perbedaan marginal terhadap suatu barang yang satunya tinggi dan yang satunya lagi itu rendah. Nah, next slide berikutnya yaitu terdapat sifat-sifat dari permintaan jasa angkutan. Nah, permintaan akan jasa angkutan ini merupakan poin pertama yaitu permintaan akan jasa angkutan ini merupakan suatu permintaan yang bersifat turunan. Permintaan akan jasa transportasi ini baru akan ada apabila ada faktor-faktor yang mendorongnya. Yang kedua yaitu adalah permintaan jasa transportasi pada dasarnya adalah seketika dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi waktu. Yang ketiga yaitu permintaan jasa akan transportasi ini sangat dipengaruhi oleh elastisitas pendapatan. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah jasa transportasi adalah jasa campuran. Maksudnya permintaan akan jasa transportasi ini kompleks karena permintaan tersebut tidak hanya dilandasi oleh keinginan untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi banyak variabel lain yang mempengaruhi keinginan untuk memindahkan barang tersebut, seperti kecepatan, keamanan, keselamatan, ketepatan, kenyamanan, dan sebagainya. Nah, lanjut. Nah, di sini faktor-faktor pemilihan pemakaian jasa angkutan. Nah, dari kelima poin ini akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah sifat dari muatan. Nah, barang yang nilainya tinggi dipadukan dengan volume yang tidak besar, biasanya diangkut melalui transportasi udara. Barang yang bernilai rendah dipadukan dengan volume yang besar, biasanya dibawa melalui transportasi laut, jalan raya, ataupun kereta api. Yang kedua yaitu terdapat biaya transportasi. Nah, semakin rendahnya biaya transportasi, maka semakin banyak permintaan akan jasa transportasi tersebut. Karena tingkat biaya transportasi merupakan faktor penentu dalam pemilihan jenis jasa transportasi. Seperti misalnya, contohnya adalah di antara ketika liburan, tentunya tiket pesawat itu akan mahal untuk bepergian pulang balik. Nah, sedangkan pada tiket bus atau memiliki kendaraan pribadi itu tidak terlalu banyak memakan biaya, sehingga orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau bus dibandingkan dengan menggunakan pesawat terbang yang harganya 2 kali lipat dibandingkan dengan kendaraan pribadi maupun bus. Nah, jadi itulah faktor biaya transportasi. Yang ketiga yaitu pendapatan pemakaian jasa transportasi.
Yang keempat yaitu adalah kecepatan angkutan. Nah, kecepatan angkutan ini tergantung pada faktor waktu yang dipunyai oleh penumpang. Nah, bagi mereka yang mempunyai waktu yang sedikit, biasanya mencari atau memilih moda transportasi yang lebih cepat. Jadi, faktor kecepatan waktu ini menentukan pilihan moda transportasi tersebut. Yang terakhir yaitu adalah kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini tentunya yaitu dengan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, adanya pelayanan seperti AC, penyediaan toilet, ketepatan waktu, keamanan, dan keselamatan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan ini. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Yang kedua yaitu besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga yaitu jangka waktu analisis perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Yang keempat yaitu jenis barang yang dibutuhkan, seperti barang pokok, barang mewah, ataupun barang normal. Nah, oke. Kita lanjut kepada slide berikutnya. Lanjutan materi. Yang keempat yaitu adalah peran transportasi dalam pertumbuhan industri. Nah, next. Nah, di segi teori lokasi biaya minimum menurut Alfred Weber, yaitu seorang ahli ekonomi Jerman yang menyatakan bahwa lokasi di setiap industri itu tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya ini harus minimum. Nah, menurut Bertil Ohlin, yang menyatakan bahwa hubungan antara ongkos produksi di dalam negeri dengan harga penawaran di luar negeri itu, ke luar negeri itu yaitu harga yang ditambah dengan ongkos transport serta hubungan dengan harga penawaran barang tersebut di luar negeri akan menentukan apakah sesuatu barang tersebut akan diimpor, diekspor, ataukah dibuat dan dikonsumsi sendiri di dalam negeri. Nah, next. Nah, di sini baru saya akan menjelaskan efek struktur tarif angkutan atas lokasi industri. Tadi yang pertama itu adalah efek dari distance system, yaitu efek ini adalah tarif angkutan bertambah atau meningkat dengan semakin jauhnya jarak barang yang akan diangkut. Nah, yang kedua yaitu adalah efek dari group rate system, yaitu tarif angkutan digolongkan dalam kelompok menurut asalnya dan tujuannya dari barang yang diangkut, maka akan memberikan semua tempat di dalam satu kelompok wilayah tersebut, sehingga tarif yang sama tanpa memandang jarak. Keadaan ini mempunyai efek desentralisasi atas lokasi industri pada daerah-daerah yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah efek dari tapering rate system, yaitu meskipun tarif bertambah dengan semakin jauhnya jarak yang ditempuh, tetapi pertambahannya ini tidaklah dalam proporsi yang langsung dan sama terhadap jarak. Nah, oke, kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu pada materi kelima adalah peran pembangunan infrastruktur transportasi dalam rangka pemerataan ekonomi. Nah, next. Nah, kesenjangan dalam pembangunan telah lama menjadi isu penting di Indonesia. Perbedaan perkembangan antar daerah ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan dan kemajuan antar daerah. Ketimpangan yang tinggi ini membawa dampak buruk terhadap kestabilan ekonomi dan politik. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur yang tepat dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi. Infrastruktur ini memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, keberadaan infrastruktur ini yang memadai tentunya sangat diperlukan untuk menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Nah, oleh karena itu, transportasi merupakan sarana yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Tidak dipungkiri lagi, hampir semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan transportasi. Hal ini dikarenakan transportasi ini bersifat sebagai alat yang mempermudah masyarakat, dan juga transportasi ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, distribusi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Nah, infrastruktur transportasi ini merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur ini, transportasi dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi ini membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. Namun
di saat ini kondisi transportasi di Indonesia masih jauh dari kondisi yang dikatakan dengan ideal. Untuk itu diperlukannya strategi dan terobosan untuk yang tepat untuk memajukan transportasi ini. Nah, infrastruktur transportasi di Indonesia memberikan kontribusi sebesar kurang lebih 3,81% dan bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, kondisi ini masih jauh di bawah dari negara maju yang mampu memberikan kontribusi besar mereka sekitar kurang lebih 12%. Next, di slide berikutnya yaitu, nah dari data ini ketepatan jalan nasional di Indonesia sebagai contoh. Nah, dari data ini secara umum kondisi kemantapan di jalan di Indonesia ini dalam keadaan yang baik. Secara agregat 68% atau 32.760,18 km jalan provinsi dalam kondisi yang mantap. Nah, jalan kabupaten sebesar 54% atau 211.644,08 km dalam kondisi yang mantap, sedangkan jalan kota untuk kondisi mantap sebesar 78% atau 35.241,40 km. Nah, dari data ini. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan dan sarannya bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Yang kedua, yaitu salah satu indikator makroekonomi negara adalah PRDB. Nah, kenapa PRDB? Karena PRDB dapat digunakan untuk mengukur hasil pembangunan negara. Menurut pendekatan produksi, PRDB ini adalah nilai total barang jasa yang dihasilkan oleh unit produksi bersamaan dengan di suatu daerah selama periode tertentu. Nah, yang ketiga yaitu adalah infrastruktur jalan yang menopang sektor transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Nah, saran yang dapat kita ambil yaitu pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur karena jika infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian nasional yang memadai, Indonesia akan terus berkembang dan sejahtera. Nah, pembangunan jalan nasional diharapkan dapat merata di seluruh provinsi Indonesia agar distribusi dapat berjalan dengan lancar dan terjadinya pemerataan ekonomi di Indonesia. Nah, oke. Next, ke slide selanjutnya yaitu materi ke-6 adalah pro dan kontra antara penggunaan transportasi online. Next. Nah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan pusat perhatian dalam peningkatan kesejahteraan di setiap negara di dunia ini. Nah, hal ini dikarenakan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi tolak ukur perkembangan suatu negara. Namun dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki cukup banyak problem atau permasalahan. Nah, tetapi saat ini di Indonesia, sarana dan prasarana transportasi terus berbenah dan semakin baik dari tahun ke tahun. Walaupun masih ada juga beberapa daerah tertentu yang memerlukan perbaikan jalan, setidaknya akses transportasi lain bisa menjangkau untuk sampai ke tempat daerah tersebut dan difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, banyak model transportasi yang terus berkembang dengan inovasi yang lebih baik, memunculkan ide-ide yang cemerlang dari karya-karya anak bangsa yang sangat membanggakan sehingga dapat menunjang sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kemajuan internet di Indonesia semakin maju sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan jaringan internet untuk membantu masyarakat dalam mencari transportasi apa yang diinginkan. Mulai dari berbelanja, pembayaran tagihan, hingga pesan Gojek bisa dipesan hanya dengan menggunakan aplikasi tanpa harus susah menunggu di gang atau mencari ojek pangkalan. Nah, cukup dengan memesan melalui smartphone yang kita miliki karena rata-rata masyarakat Indonesia ini sudah menggunakan smartphone. Nah, jika dulu ojek biasanya berada di setiap pertigaan atau pangkalan, sekarang sudah berada di mana-mana karena kemajuan teknologi ini dan kemajuan sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk mempersingkat jarak tempuh perjalanan. Namun, di slide selanjutnya. Namun, tidak dapat dihindari juga bahwa kehadiran ojek online ini terjadi
banyak penolakan. Rata-rata penolakan ini berasal dari armada angkutan umum seperti taksi, becak, ojek pangkalan, maupun angkot yang beranggapan bahwa kehadiran transportasi online ini menghambat penghasilan mereka. Kehadiran transportasi online ini banyak terjadi pro dan kontra. Kontranya yang sering terjadi adalah banyaknya terjadi demo besar-besaran oleh angkutan umum yang menolak akan kehadiran transportasi di beberapa kota di Indonesia. Salah satu bukti awal penolakan keberadaan transportasi online ini adalah di kota Jakarta pada bulan Maret tahun 2016. Pro dan kontra ini tidak hanya terjadi di dunia angkutan umum, semua sektor pun dapat terimbas. Nah, karena itulah mereka sama-sama berkontribusi untuk mencari titik keseimbangan baru. Banyak usaha yang tumbang, namun banyak juga inovasi baru yang tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya, di awal peluncuran transportasi online ini, banyak terjadi demo besar-besaran di Indonesia. Sudah banyak masyarakat yang bisa menerima keberadaan transportasi online ini karena kemudahan yang diberikan dan layanan yang ditawarkan oleh transportasi online ini. Nah, dapat kita tarik kesimpulan dan saran ke depannya, yaitu adalah teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Nah, sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh masyarakat atau manusia untuk mewujudkan kemudahan tersebut, yang salah satunya yaitu melalui internet. Salah satu faktor ojek online diminati oleh masyarakat adalah karena tingkat kenyamanan angkutan umum yang seperti yang kita ketahui kurang layak untuk dinaiki. Nah, karena banyaknya contoh kasus kriminal yang terjadi, banyaknya kendaraan angkutan umum yang kurang layak dan bahkan yang sudah berusia. Dengan hadirnya ojek online ini lebih nyaman dan lebih mempersingkat waktu, karena dengan ojek online ini langsung diantar ke lokasi tujuan si konsumen tersebut. Nah, sarannya yang dapat diperbaiki lagi yaitu perlu adanya sosialisasi kepada armada angkutan umum apabila masih terjadi penolakan akan kehadiran ojek online ini. Yang kedua yaitu pemerintah harus membuat suatu kebijakan atas kesetaraan harga atau tarif agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan antara transportasi tradisional maupun transportasi online. Nah, oke, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu analisis transportasi tradisional dan transportasi online. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dunia informasi saat ini seakan tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Nah, penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi yang semakin lama semakin maju. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi adalah suatu keniscayaan bagi segala bidang, khususnya bidang usaha dan perdagangan. Tidak ada satupun bidang usaha dan perdagangan yang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satu contohnya yaitu adalah transportasi. Transportasi merupakan sarana perkembangan yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Karena transportasi yang baik akan mendukung kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu negara. Nah, jika dikaji lagi, sebelum berkembangnya teknologi memperkenalkan kita kepada transportasi online, masyarakat dahulunya hanya menggunakan transportasi tradisional atau yang lebih familiar yang kita sebut dengan angkutan umum atau angkot. Tetapi semenjak banyaknya terjadi kasus kriminal di angkot, lebih banyaknya pada kaum wanita, membuat hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menaikinya karena tidak ada keamanan dan kenyamanan yang diberikan. Karena itulah keberadaan angkot mulai tergantikan dengan transportasi online yang bisa memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan kepada konsumen serta dengan berbagai layanan dan juga harga yang cukup terjangkau. Dan oleh sebab itu pilihan masyarakat yang sebelumnya bersifat offline sekarang telah berinovasi menjadi bersifat online dan lebih modern. Nah, adanya sebuah inovasi atau pengubahan sesuatu, baik itu berupa produk, ide, informasi, atau sebagainya, menjadi suatu sumber daya yang bernilai tinggi bagi target pasar. Nah, next, slide selanjutnya, namun, jika dilihat dari faktanya bahwa transportasi online banyak menawarkan kemudahan dan menunjang aktivitas sehari-hari, karena biaya yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan transportasi tradisional serta kenyamanan dan keamanan yang lebih terjamin, maka tidak mengherankan
pula jika banyak orang yang beralih untuk lebih memilih menggunakan transportasi online. Karena itulah seiring berjalannya waktu, kehadiran transportasi online ini menimbulkan tentunya kecemburuan sosial bagi transportasi konvensional atau tradisional yang sudah ada sedari dulu, baik itu tukang ojek pangkalan, taksi, angkot, bus, dan sebagainya. Tidak dapat dimungkiri juga bahwa terjadinya aksi protes sebagai bentuk penolakan, penghadangan, serta demo besar-besaran untuk menolak akan hadirnya transportasi online ini yang dilakukan oleh para pengemudi transportasi tradisional. Nah, sehingga dapat kita tarik dari kesimpulan kasus ini bahwa transportasi memang merupakan sarana yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Dan tidak dipungkiri juga bahwa semua aktivitas dilakukan dengan menggunakan transportasi. Hal ini dikarenakan memang transportasi itu bersifat mempermudah suatu pekerjaan masyarakat. Dan juga transportasi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Nah, sarannya yaitu perlu adanya sosialisasi kepada penyedia transportasi tradisional ini bahwa dengan adanya atau kehadiran transportasi online ini tidak akan menghambat mata pencarian mereka, dan bahkan mereka juga bisa bergabung atau mendaftarkan diri mereka menjadi bagian dari inovasi ini. Nah, next kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu peran pemerintah dalam memajukan transportasi. Nah, pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan itu termasuk pulau kecil dan pulau besar. Yang kedua yaitu perairan yang terdiri dari sebagian besar sebesar laut, sungai, danau, dan yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui transportasi darat, perairan, udara guna menjangkau seluruh wilayah atau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga peran Dinas Perhubungan tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu tujuan pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan dan sarannya bahwa kurangnya kebijakan regulasi yang tepat untuk transportasi online ini membuat industri tampak lepas kendali. Hal ini mendorong mereka untuk mengadopsi kebijakan mereka sendiri yang sering menimbulkan konflik. Pada dasarnya perusahaan online ini, transportasi online ini tidak sepenuhnya itu salah, karena harus ada aturan yang jelas dalam pengoperasian perusahaan transportasi online. Kedepannya, kita berharap bahwa pemerintah dapat segera membuat kebijakan terkait dengan perusahaan transportasi online agar tidak lagi memunculkan kesenjangan sosial atau kecemburuan sosial sehingga menimbulkan dampak konflik sosial lainnya. Nah, next yaitu materi selanjutnya biaya eksternal. Nah, pada biaya eksternal atau external cost ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan prasarana transportasi, seperti biaya kontraksi pelabuhan, jalur kapal, dan berdampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan transportasi laut tersebut. Nah, contohnya yang dapat kita ambil yaitu misalnya perusahaan tekstil mungkin berupaya untuk menghemat uang mereka. Mereka kemudian tidak memasang peralatan pengontrol polusi udara atau limbah pabrik. Sehingga karena tindakan perusahaan tersebut, kota-kota yang masyarakatnya tinggal di hilir sungai harus membayar efek negatif dari kegiatan mereka tersebut. Nah, akibatnya air sungai yang terdampak itu tidak dapat atau tidak layak lagi diminum, yang memang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka harus membeli air bersih. Dan next, slide berikutnya. Nah, biaya eksternal mewakili biaya yang muncul akibat eksternalitas negatif tersebut. Aktor ekonomi yang tidak terlibat atau masyarakat yang tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi yang secara langsung harus menanggung dampaknya. Dalam kasus yang tersebut tadi, mereka adalah masyarakat yang tentunya tinggal di daerah di hilir sungai tersebut. Mereka mungkin tidak bekerja di perusahaan tekstil, tapi akibat dari pencemaran air, akibat dari tindakan mereka, perusahaan tersebut
akhirnya masyarakat harus mengeluarkan uang untuk membeli air bersih yang mana bukan berasal dari tindakan atau kegiatan mereka. Nah, contoh biaya eksternal lainnya adalah kebisingan, kemacetan, dan gangguan visual. Nah, next kita masuk pada materi ke-10 yaitu penawaran transportasi. Nah, tentunya penawaran transportasi ini merupakan kebalikan dari permintaan yang berarti bahwa jumlah suatu barang atau jasa tertentu akan dijual pada tingkat harga. Pada dasarnya penawaran ini didefinisikan sebagai kuantitas produk yang ditawarkan atau disediakan untuk dijual di pasar. Nah, next pada slide berikutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran transportasi. Yaitu yang pertama adalah produktivitas input. Produktivitas input ini akan sangat bergantung pada kegiatan yang membutuhkan sarana transportasi. Yang kedua yaitu harga input. Nah, pada harga input ini yang mempengaruhi biaya operasi kendaraan. Harga input ini menggambarkan kelangkaan relatif yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Yang ketiga yaitu adalah perusahaan atau industri yang kompetitif. Nah, industri yang kompetitif ini mempengaruhi perusahaan tersebut. Misalnya dalam jangka panjang, perusahaan baru akan ikut meramaikan pasar sehingga menurunkan tingkat keuntungan. Nah, dalam jangka pendek, perusahaan akan memperoleh keuntungan di atas normal pada tingkat produksi yang ada. Next, yang keempat yaitu tujuan manajemen. Nah, pada tujuan manajemen ini, pengurangan harga input akan merangsang penambahan penawaran. Yang kelima yaitu lingkungan yang kompetitif. Lingkungan yang kompetitif ini ada dua istilah. Yang pertama itu adalah kartel. Kartel merupakan sekelompok perusahaan atau negara yang mengadakan perjanjian mengontrol harga. Yang kedua yaitu adanya persatuan, yaitu mempunyai pengaruh nyata terhadap kurva penawaran. Yang keenam yaitu adalah kebijakan pemerintah. Nah, pada kebijakan pemerintah ini misalnya terhadap kebijakan pajak dan subsidi. Terakhir yaitu yang ketujuh adalah peraturan tentang kualitas dan kuantitas. Ini mengatur tentang tipe-tipe, ciri-ciri, dan tingkah laku perusahaan yang ada dan potensial yang mempunyai kepekaan terhadap fungsi penawaran. Nah, next kita akan lanjut kepada materi slide berikutnya, yaitu manajemen infrastruktur. Nah, manajemen infrastruktur ini merupakan upaya dalam meminimalisir pembangunan, pemeliharaan, penggunaan infrastruktur pada sistem perkotaan dengan efektif dan efisien. Dalam manajemen infrastruktur ini ada beberapa aspek. Di sini ada 5 aspek, yaitu yang pertama adalah transportasi, yang kedua ruang terbuka hijau, yang ketiga infrastruktur energi, yang keempat air bersih dan air limbah, yang kelima yaitu infrastruktur komunikasi dan lain-lain. Nah, menurut Matthias Finger, pembangunan dan penggunaan infrastruktur dapat tidak digunakan secara terpisah namun dapat digunakan secara bersamaan karena seringkali hal tersebut lebih efektif dalam pembangunan dan lebih hemat dalam segi ekonomi. Ia menggambarkan bahwa pembangunan jalan dan telekomunikasi serta jaringan energi dapat disandingkan secara bersamaan dan hal tersebut menjadi lebih efisien. Nah, next kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu adalah metode pengukuran pengaruh pembangunan infrastruktur transportasi terhadap perekonomian. Nah, pada materi ini, transportasi memang merupakan urat nadi dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun termasuk kepada pertahanan dan keamanan. Transportasi merupakan katalisator yang mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Transportasi juga memiliki peranan penting yang strategis, yaitu mempersatukan bangsa tanah air yang terdiri dari beberapa banyak pulau-pulau di Indonesia ini. Nah, di sini di next slide yaitu adanya rantai hasil atau result chain dalam pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur transportasi. Yang pertama yaitu infrastruktur transportasi, ini terdiri dari bandara, pelabuhan, dan terminal. Yang kedua yaitu peran infrastruktur sebagai pendorong dan pengungkit kegiatan transportasi. Yang ketiga yaitu mengukur manfaat proyek transportasi, dan yang keempat yaitu fokus pada prospek proyek menggunakan rantai hasil. Nah, oke, next kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu resiliensi kinerja dan strategi pemulihan bisnis sektor transportasi udara pada saat dan pasca pandemi COVID-19. Nah, pada materi ini
Pandemi COVID-19 memang membuat industri penerbangan ini benar-benar down, benar-benar jatuh dan menjadi tidak berdaya. Karena saat COVID-19 ini tidak adanya suatu kegiatan transaksi atau penerbangan atau kegiatan yang lainnya, sehingga industri penerbangan ini menjadi industri yang benar-benar terdampak akibat COVID-19 ini. Nah, di slide berikut ini terdapat dua perbandingan sisi. Di sini ada sebelum dan setelah dampak COVID-19. Nah, sebelum pandemi COVID ini mengalami tren yang positif di mana volume atas penerbangan secara global pada Desember 2019 itu naik menjadi 4,9%. Rasio antara jumlah penumpang dan kapasitas maksimal pada Desember 2019 itu meningkat dari 0,7% sampai 82,6%. Ini itu meningkat benar-benar jauh banget, sehingga ini tercatat sebagai terbesar sepanjang sejarah industri penerbangan. Nah, yang ketiga yaitu tren arus kargo mengalami kontraksi sebesar 3,3%. Nah, namun setelah adanya dampak COVID-19 ini, RPK global mengalami penurunan yang cukup drastis. PLF di Juni 2020 turun ke 57,6%. Ini tercatat terendah sepanjang sejarah karena turunnya itu benar-benar down banget. Yang ketiga yaitu industri kargo naik walaupun tidak sebesar dari tahun 2019. Nah, dan juga mungkin dari Dinas Perhubungan ada juga strategi pemulihan bisnis penerbangan di Indonesia. Yang pertama itu adalah menerapkan kebijakan protokol kesehatan dan manajemen risiko. Yang kedua yaitu Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 yaitu kriteria dan prasyarat perjalanan orang dalam masa new normal. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Perhubungan tentang prokes di bandara. Yang keempat itu adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menerbitkan untuk penyesuaian tarif batas atas atau TBA dan tarif batas bawah atau TBB untuk penerbangan berjadwal domestik dan internasional yang mendukung strategi pertumbuhan maskapai penerbangan. Yang kelima yaitu maskapai penerbangan melakukan promosi yang gencar dan meningkatkan inovasi layanan untuk penerbangan domestik dan internasional yang sehat, aman, dan nyaman. Nah, next kita masuk kepada materi terakhir yaitu adalah materi risiko dalam pengangkutan. Nah, pada risiko dalam pengangkutan ini, tentunya risiko itu sendiri adalah ketidaktentuan yang bisa menyebabkan kerugian. Nah, di slide berikutnya ini terdapat perbandingan sifat-sifat antara kerugian. Antara lain yang pertama itu adalah kerugian terhadap penumpang. Kerugian terhadap penumpang ini menyangkut jiwa penumpang dan awak kapal, pesawat maupun bus. Yang kedua yaitu kerugian terhadap alat angkut seperti selama dalam perjalanan, angkatan darat maupun angkatan laut maupun angkatan udara bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir itu yang ketiga adalah kerugian total dan kerugian sebagian. Nah, kerugian ini berhubungan dengan jiwa seseorang. Di Indonesia, masalah perasuransian jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan sektor transportasi dan industri. Pada awalnya, asuransi laut hanya menjadi risiko kerugian total terhadap atas polis asuransi dan juga menutupi sebagian atas kapal yang menjamin kerugian terhadap barang-barang serta kerugian yang menyangkut dengan biaya-biaya angkutan. Nah, ada 4 klasifikasi polis asuransi. Yang pertama yaitu polis kapal, polis muatan, beban wajib, dan polis tambang. Nah, dapat kita lihat di samping juga bahwa di sini ada sifat kerugian pada asuransi laut. Yang pertama yaitu general average, yaitu kerugian yang akan didukung oleh semua pihak dan untuk kepentingan umum. Yang kedua yaitu particular average, yaitu kerugian sebagian yang diderita satu pihak dan tidak untuk kepentingan umum. Nah, oke, baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.